Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Matan Kari Channel dan saya Sandy Alpagari. Kali ini kita akan berdialog dengan seorang tokoh muda. Nah, siapakah beliau? Nah, oke, nanti kita akan kupas tentang beliau ini. Nah, beliau ini adalah seorang dokter asli dari bagian Sumatera Tengah. Nah, ini adalah Dr. Hengky Pirnanda, SH LLM MSI. Wow, terlalu panjang gelarnya sehingga sulit saya untuk menyebut nama gelar beliau ini. Nah, ini beliau ini juga beraktivitas di Universitas di Riau. Juga ternama, dan kita akan lebih kenal lebih dekat lagi dengan beliau ini. Proses secara akademisi beliau ini dari S1, S2 sampai ke dokter. Nah, apakah beliau juga akan melanjutkan proses akademisinya sampai ke jenjang profesor? Oleh karena itu, mari kita langsung saja bertanya dengan Abangda Dr. Hengky Pirnanda. Oke, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Kali ini kita di Matan Kari ingin kenal lebih dekat dengan Pak Dokter ini. Nah, kira-kira mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan siapa dan di mana asli Pak Dokter ini, keturunan dari Sumatera, nah, terus juga proses akademisi Pak Dokter sampai ke dokter ini. Oke, kami persilakan kepada Pak Dokter. Oke, terima kasih banyak nih sudah diundang ya melalui Matan Kari ini ya. Ini luar biasa sebenarnya, kita bisa memberikan pandangan kepada kita semua ya. Ya, saya Hengky Pirnanda ya, S1 di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dulu juga mengkaji tentang lingkungan ya, khususnya investasi yang berwawasan lingkungan itu waktu S1-nya. Kemudian S2 mengambil 2 kali studi. Yang pertama itu di Universitas Gadjah Mada. Fokusnya adalah hukum perdata bisnis, tetapi tetap juga menyandingkan antara kontrak dengan lingkungan hidup. Khususnya tentang asas rebus sixtantibus dalam kontrak. Kemudian juga mengambil S2 lagi itu seiring sejalan di Universitas Islam Indonesia UII. Bidangnya adalah hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah. Iya, hukum bisnis syariah. Itu yang kedua tuh, Pak. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Kemudian untuk saya lanjutkan lagi itu, jadi saya tidak pernah berhenti nih, lanjut terus. Iya, ini menarik dari prosesnya. Lanjut, Pak. Di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, ambil S3. Itu S3? Iya, S3. S3 di sana, kemudian risetnya tentang kontrak dalam perspektif filsafat lingkungan Hendrik Skolimowski. Nanti kita coba sedikit banyaknya ulas tentang kontrak itulah, apakah eko kontrak, eko Pancasila, nanti kita coba ulas di sana ya, karena memang ini juga menjadi penting untuk dasar berpikirnya khususnya kontrak di Indonesia. Bahkan Indonesia. Bukan hanya Indonesia ya, di dunia juga pemahaman tentang kontrak itu selama ini kan hanya bernuansa kapitalis ya, bernuansa liberalis, bernuansa antroposentris. Nah, ini coba kita bongkar ya, dekonstruksi cara pandang itu dalam perspektif filsafat lingkungan Hendrik Skolimowski, dan ujungnya itu menjadi eko kontrak dan eko Pancasila. Oke. Nah, tadi itu dari proses akademisi Pak Dokter itu sendiri, dari S1 saya tadi dengar
S1 ngambil di Universitas Muhammadiyah Universitas Riau di lingkungan juga tadi saya dengar tadi hukum ya Pak? Iya, hukum. Di lingkungan juga? Ya, dalam konteks investasi lingkungan yang berwawasan lingkungan. Nah kemudian dilanjut ke S2 yang di UGM. Juga ada lingkungan juga saya Iya, tadi. ada lingkungan juga. Sampai ke S3-nya, saya dengar tadi ada juga lingkungan. Ini menarik sekali nih. Kenapa Pak Dokter ini sangat tertarik untuk mengambil bidang keilmuan tentang lingkungan ini? Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Dokter untuk lebih mengarah ke sana? Gitu? Karena bicara lingkungan ini ya, kita kan bicara dalam konteks yang holistik sebenarnya. Ya. Lingkungan itu kan masuk di dalamnya yang membuat lingkungan itu sendiri, yaitu Tuhan ya atau Allah itu sendiri ya. Kemudian yang ada di dalam lingkungan itu sendiri, misalnya kan yang diciptakan oleh Tuhan itu kan ada lingkungan, yaitu alam dan manusia. Jadi memang bicara lingkungan itu kan skopnya besar ya. Nah, dan ketiga itu ada lingkungan, ada Tuhan, ada manusia, ada alam. Itu kan hidup dalam hal berkontrak sebenarnya. Nah, kita ini hidup kontrak, ikatan, kemudian juga kesepakatan. Nah, untuk hidup di alam ini. Karena memang manusia juga diposisikan sebagai makhluk yang setara sebenarnya dengan alam itu sendiri. Dengan alam itu sendiri manusia ya. Cuman kan paradigma itu selama ini berkurang. Tidak sampai ke sana kan paradigma itu ya. Nah, ditambah lagi paradigma itu kan berubah sekarang. Tapi nanti kita coba akan jelaskan lebih lugas lagi lah tentang itu. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembicaraan itu, mungkin kawan-kawan di Nusantara juga ingin tahu juga nih tentang Pak Dokter ini. Pak Dokter ini asalnya mungkin kampungnya lah ya saudara-saudara. Kampung Pak Dokter ini dari mana? Apakah masih di Sumatera ini? Kemudian di Sumatera juga daerahnya mana ini Pak Dokter? Oke ya. Saya aslinya Pekanbaru ya, lahir di Pekanbaru. Lahir di Pekanbaru? Iya, lahir di Pekanbaru. Tapi ayah saya itu dari Sumatera Utara. Ya, jadi saya punya marga ini, marganya Siregar. Kemudian ibu saya itu dari Air Tiris, Kampar. Ya. Ibu. Suku saya Bendang, sehingga saya termasuk orang yang kaya ini. Iya. Punya marga dan punya suku. Iya betul. Ini Pak Dokter ini ternyata beliau ini asli dari Sumatera. Ibunya dari Sumatera bagian tengah, yakni di Kampar, Air Tiris tepatnya, dan bersuku ibu yaitu suku Bendang. Nah, ternyata Pak Dokter ini ayah Pak Dokter ini dari Sumatera Utara. Nah, yang bermarga Siregar. Nah, ternyata Pak Dokter ini dapat 2 suku dan dapat marga, Bendang dan Siregar. Kalau di Sumatera Utara dia megang Siregar. Kalau di Sumatera bagian tengah di Kampar, Air Tiris, dia ikut suku ibu yakni suku Bendang. Dan Pak Dokter ini lahir ternyata di Pekanbaru. Nah, ini karena saya melihat proses akademisi Pak Dokter ini dengan begitu usia muda mungkin saya lihat, tapi sudah sampai ke proses sudah doktor. Bahkan S2-nya juga beliau ini ngambil 2 kali. Nah, ini apa yang melandasi Pak Dokter sehingga sampai secepat itu untuk proses mengejar terus prestasi di bidang akademis? Apakah dari keluarga ada juga yang seperti itu gitu? Nah, atau memang kemauan Pak Dokter sendiri ini gitu? Oke. Ya. Secara prinsip saya juga ini ya berpegang kepada keluarga kami ya. Karena memang pendidikan itu memang nomor 1 di keluarga. Jadi kebetulan juga bapak saya seorang guru besar di Universitas Riau ini ya. Jadi tradisi itu harus dijalankan. Ditambah juga keluarga sebelah ibu saya itu sebenarnya datuk saya tepatnya itu dia suka memberikan ceramah agama di kampung ya, ulama kampung tepatnya. Karena kan Kampar itu kan identik ya memang dengan
menyampaikan keilmuan. Jadi memang tugas masyarakat adat itu ya menyampaikan ilmu secara lugas dan mencerdaskan anak kemenakan sebenarnya kan. Makanya untuk mencerdaskan itu kita butuh sekolah, butuh mencari ilmu. Ditambah tradisi itu kemudian kan mendarah daging tuh di dalam diri kita bersama di keluarga. Ya khususnya sepertinya semua orang yang masyarakat adat di Sumatera Tengah, saya rasa tradisi-tradisi seperti itu harus digalakkan ya, terutama kita juga melihat akar sejarah kita ini ya. Akar sejarah masyarakat hukum adat Sumatera Tengah ini kan dulu dikenal juga ya dalam secara sejarah itu sebagai pusat peradaban, khususnya ilmu pengetahuan iya, di wilayah Kampar ya, Candi Muaratakus itu. Nah, di sana coba kan itulah membuat masyarakat adat Sumatera bagian tengah ini seharusnya menjadi pembelajar karena dia menyampaikan yang semua tentang kearifan, ilmu, kemudian tentang agama itu kepada masyarakat. Iya, ini menarik sekali ini, karena memang kalau istilah kita di Sumatera Tengah bahwa buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, atau air cucuran atap itu tidak akan jauh jatuhnya gitu. Nah, artinya begitu juga dengan Pak Dokter ini. Ternyata Pak Dokter ini ayah beliau ini juga seorang guru besar di Universitas di Riau ini gitu, dan keluarga di bagian ibu ternyata juga seorang ulama, pemberi ceramah, membagikan ilmu secara agama di daerah Kampar sendiri. Tambah ibu juga guru. Nah, ternyata ibu Pak Dokter ini ternyata juga seorang tenaga pengajar, seorang guru. Nah, ini sangat menarik sekali. Mungkin untuk kawan-kawan sanak pemilik keluarga yang ada di Nusantara, memang apa yang seperti disampaikan Pak Dokter itu, pendidikan itu adalah sangat yang paling utama sekali untuk kita bisa mengetahui tentang dunia ini gitu. Nah, seperti orang-orang tua kita dulu memberikan ajaran, memberikan nasihat kepada anaknya, dan sekarang kita harus terus tingkatkan pendidikan kita yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin inilah salah satu tanggung jawab atau hak dari negara untuk memberikan pendidikan terhadap anak bangsa itu sendiri, Pak Dokter ya. Nah, ini tadi juga Pak Dokter membahas tentang bahwa di Kampar itu, di Sumatera bagian tengah, dulunya pusat pendidikan, baik itu pendidikan keilmuan keilmuan secara di dunia, kemudian juga ilmu agamanya gitu. Nah, memang saya juga pernah cerita dengan beberapa narasumber di Matangkari juga, bahwa menerangkan bahwa di Candi Muaratakus di Sumatera bagian tengah itu, di sana juga terdapat universitas tertua. Mungkin Pak Dokter pernah dengar itu? Iya, pernah. Ya. Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan mungkin. Kita kan di Kampar ini atau Sumatera bagian tengah ya, khususnya sekarang kan wilayah administrasinya masuk ke dalam wilayah Kampar. Iya. Makanya kita kan kena negara yang membagi wilayah administrasi, kita jadinya terpatok pada itu. Padahal kan tidak boleh demikian sebenarnya. Nah, tetapi terpulang daripada itu, kita tahu sama-sama di sini secara historis ya. Kita tahu di Candi Muaratakus itu kan tempat melahirkan para cendekiawan-cendekiawan. Ya. Nah, itu bukan hanya di wilayah Nusantara, tetapi juga di berbagai belahan dunia ya. Dari Cina juga belajar, dari India juga datang belajar. Nah, ini menyatakan kita ini sudah go internasional jauh-jauh hari itu. Iya, jadi masa-masa moyang kita. Iya, masa-masa moyang sudah go internasional itu, Pak. Nah, makanya kita ini kan khususnya di wilayah administrasi Kampar ini ya, kita kan jelas sekali di sana. Cuman sekarang kan mengalami kemunduran nih. Ya, kemunduran. Nah, ditambah lagi kan, makanya negara harusnya meneruskan tradisi itu, mempertahankan tradisi itu, bukan hanya mengabaikan tradisi-tradisi seperti itu. Iya. Ditambah lagi kan kepedulian negara ini sekarang juga
agak memarginalkan lah masyarakat hukum adat nih. Ini gimana nih, saya juga bisa dilihat nanti dari kebijakan-kebijakan negara kan. Nah, tetapi kan seharusnya negara itu juga harus melihat jauh ke sana dan mengembalikan masa-masa kejayaan itu, menjadikan kembali negara kita ini ya, Nusantara ini sebagai pusat pendidikan, ya termasuk pusat pendidikan yang tertua juga kan. Nah, kita lihat seperti Mesir tuh, ada Al-Azhar kan. Nah, itu juga salah satu pusat pendidikan tertua. Kita kan jauh dari itu, sebelum itu sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal negara ini saja untuk memelihara itu kan. Nah, dulu saya juga pernah dengar dari beberapa narasumber itu bahwa universitas yang ada di Sumatera bagian tengah itu terletak di sekitaran Candi Muara Takus itu ada namanya Universitas Dharmafala. Nah, inilah universitas yang kabarnya universitas tertua di dunia, kemudian ada cabangnya di India itu Nalanda, dan kemudian juga ada di Indonesia juga, di Nusantara, di daerah Jawa itu yang sekarang disebut Borobudur. Nah, ternyata di pusatnya ternyata memang di Kampar kalau berdasar dari narasumber itu. Nah, terkait dengan pembicaraan kita tadi yang kata Pak Dokter tadi, memang ternyata Kampar ini memang pusatnya tidak hanya pusat peradaban. Kalau saya tangkap ya, yang seperti Pak Dokter tadi juga ternyata memang pusat ilmu di sana yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia, mungkin ya Pak Dokter.